Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam warwasira satune maknane su'ul khotimah iku rong murtabat. Suwiji murtabat kelawan yento kelindih nalikane sakaratil maut ing atase atine kelawan mamang ing dalem agamane utawa kelawan angas ing Allah utawa kelawan sengit ing Allah ing dalem temurune iki lara kang dadi nekakake maring pati. Sebab saking senenge sebab saking sengite maring pati. Mongko nalikane kelindih kaya mengkono, mongko nuli copot roh kelawan iku tingkah, mongko dadi kafir, ora pisan-pisan ketemu ing rahmate Allah Subhanahu wa taala saklawase lan dadi hasil tuna krana wong kang mati ora bisa nusuli ngamal soleh. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kaping pindhone murtabat suul khotimah iku kelawan arep kelindih ing dalem atine nalikane sakaratil maut kelawan kebak atine demen donya lan sahwate donya. Ora amot ing dalem atine liyane donya. Ora ana ilinge maring Allah babar pisan. Nalikane ketungkul kaya mengkono den jabel roe sak jerone mungkur atine ing Allah. Maka iku wong mahjubun ing Allah, tegese kaling-kalingan ing Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 88 baris yang ke-19, yaitu Mbah Yai memberikan gambaran pada kita bahwa ada beberapa sebab orang itu menjadi su'ul khotimah atau kematian yang buruk. Dan ini penting bagi kita karena kita pasti akan mengalami. Maka oleh Mbak Kiai yang pertama itu orang ketika sakaratil maut itu dia
ada keraguan terhadap agamanya. Kenapa? Karena ketika orang itu sakaratil maut itu dalam posisi pingsan, tidak sadar, Pak Bas. Nah, ketika pingsan ini seperti orang dalam kondisi tidur. Dalam kondisi tidur. Maka di saat dalam kondisi seperti orang tidur itu sudah urusannya dengan urusan rohani ini, bukan jasmani. Jadi jasadnya tetap seperti orang tidur itu, tapi rohaninya yang bergerak. Setan datang. Setan datang, bahasa Jawanya itu mendo-mendo. Bahasa Indonesia apa mendo-mendo itu? Nyamar. Nyamar. Datang, dia seolah-olah seperti Pak Kiai. Pak Kiai yang dikenal oleh orang yang mau meninggal. Jadi katakanlah seperti Pak Haji Hudawi kenal Mbah Munib. Nah, tapi mendo-mendonya ini, nyamarnya ini orang yang sudah meninggal juga. Jadi Pak Kiai yang ditokohkan dan dia sudah meninggal lalu datang. Setan itu datang seperti itu. Dia mengatakan, misalnya, Pak Ali misalnya, namanya Pak Ali. Wah, ternyata itu agama yang benar itu agama Nasrani, bukan agama Islam. Maka udah cukup saya aja yang berkorban. Kamu jangan ikut berkorban. Maka kamu saya nasihati, kamu sebelum meninggal itu yakin bahwa agama yang benar itu agama Nasrani. Agama Islam itu ternyata salah. Nah ini kalau keyakinannya tidak kuat dan tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bingung. Sing bener sing di ini. Nah, dan itu terus dikejar oleh setan itu agar orang ini ikut apa yang diinginkan oleh setan. Dan setan itu berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena setan itu sudah divonis oleh Allah dia penghuni neraka. Maka dia ingin Bani Adam ini juga ikut penghuni neraka, jangan sampai ada yang di surga. Nah, sehingga ketika orang itu dalam kondisi sakaratil maut, maka setan itu akan berusaha bagaimana orang ini memeluk agama selain agama Islam. Maka oleh leluhur kita itu kalau ada orang yang sakaratul maut dalam kondisi pingsan, itu kan dianjurkan untuk membacakan surat Yasin dan mentalkin Allah. Kalau nafasnya masih panjang ya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah nafasnya pendek-pendek, jangan banyak-banyak. Paling aman itu Allah, karena dikhawatirkan ketika kita mentalkin keluarga kita la ilaha illallah, dikhawatirkan pada saat la ilaha lepas. Akhirnya bahasanya apa? Tidak ada Tuhan, kan lebih membahayakan. Padahal yang dikehendaki kan barang siapa akhir kalamnya yang terakhir itu la ilaha illallah dakhala jannah, tapi Allah itu lebih aman. Kalau Allah itu pasti Allah, ya tidak boleh kerap-kerap Allah. Ini fungsinya apa? Dalam rangka untuk mengingatkan ketika dia digoda oleh setan itu teringat bahwa keluarganya ini menuntun. Dan ini kadang-kadang itu juga terjadi pada diri kita ketika kita itu tidur. Saya pernah puasa, sahurnya gasik,
mau ke masjid masih agak lama, leyeh-leyeh tertidur. Nah, saya dengar adzan tapi dalam mimpi. Dan saya juga sholat subuh tapi dalam mimpi. Bangun-bangun, loh saya kok masih. Nah ini barangkali memberikan gambaran pada kita ketika orang sakaratil maut itu ada hubungan pada orang yang masih hidup. Jadi seperti apa yang saya alami ketika itu, ya seolah-olah karena rumah saya dekat dengan masjid kan adanya keras. Ya saya dengar adzan dan saya juga pada waktu itu juga seolah-olah ikut sholat di masjid tapi tidur. Nah itu maka kita usahakan kalau ada keluarga kita kondisi sudah mendekati sakaratil maut sebaiknya bacakan surat Yasin dan ditalkin. Lalu kalau orang itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan malaikat. Nah, malaikat ini begitu datang, setan itu langsung digertak. Kowe iki opo? Kok mikir? Nah, bahasa Jawanya seperti itu. Sehingga orang ini menjadi selamat. Dan malaikat mengatakan, tadi itu setan mau menjuruskan kamu. Maka kamu yakinlah bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Nah ini berkat doa yang kita panjatkan setiap 5 kali. Ada doa itu mungkin Bapak-bapak sudah baca doa tapi belum memahami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, min ladunka rahmah ini adalah kita mohon agar turun rahmat pada saat kita sakaratul maut. Min ladunka rahmah. Turunkan rahmat itu. Maka sebaiknya habis sholat jangan lupa kita baca ini. Biar nanti ketika kita sakaratul maut itu diturunkan oleh Allah rahmat, yaitu malaikat yang mengusir setan yang akan menjerumuskan kita. Lalu yang kedua ini kadang-kadang dialami oleh seseorang, yaitu dia itu merasa benci terhadap kematian. Dia itu seolah-olah tidak terima, kalau mati itu tidak terima. Kenapa? Karena katakanlah seseorang ya yang masih muda, usianya 30-an, dia berjuang sekolah sampai S3 misalnya, dan tahu-tahu posisinya pas penak. Jadi apa Pak Sigit sudah S3, kalau di PNS itu kan sudah tinggi, punya jabatan, dan setiap ketemu orang dihormati. Nah, nafsunya menjadi, tahu-tahu pada posisi yang menyenangkan itu sakit. Nah ini kalau imannya tidak kuat kan berontak. Wah saya itu ngincer jadi direktur dan sudah keturutan, tahu-tahu baru berjalan 1 tahun sakit. Dan sakitnya itu akan meninggal. Ini berat sekali. Ya Pak Nato ya. Kalau sudah tua-tua ini misalkan itu aman-aman saja, apa yang digondeli? Istri ya sudah tua. Mau dilihat apanya, sudah tua. Sudah berulang-ulang ke rumah sakit. Ada saja penyakitnya, gigi sudah mau rontok. Lutut sakit. Berjalan sudah, wah tidur kalau enggak pakai kayu putih enggak bisa tidur. Nah ini aman, orang-orang seperti ini itu ya Pak Bos ya, sudah pensiun itu insya Allah kalau meninggal dunia itu enak. Oh, kalau nganyar ke beda lagi Pak. Jadi maka orang-orang yang mati dalam kondisi sedang senang itu kalau ndak imannya kuat itu sangat-sangat berat. Karena orang hidup ini kan bagaikan orang musafir. Orang musafir mau ketemu raja. Nah,
Mestinya seperti kita ini yang sudah 60 tahun itu harus merasa senang kalau meninggal itu merasa senang. Karena apa? Perjalanan kita semakin dekat dengan raja yang akan kita temui. Kalau perjalanan kita sudah dekat dengan raja yang akan kita temui, tentunya kita semakin senang akan ketemu raja yang kita ketemu, dan kita semakin tidak memperhatikan apa yang kita tinggalkan. Istri kita, rumah kita, mobil kita, sudahlah, tidak usah diurusi itu. Karena kita saking senangnya akan ketemu raja yang kita cintai itu. Ya Pak Bas ya, senang mana Pak? Meninggalkan istri mau ketemu raja. Jadi usia kita bersyukur loh. Diberi usia panjang sampai 60 ke atas ini merupakan nikmat yang paling besar. Karena kita bisa persiapan. Sudah mulai tidak senang Pak Farid ya. Walah, omah rasa dicat rapopo Pak. Sudah tua. Istri enggak usah dipegang-pegang enggak apa-apa. Wis podo tuane mau apa? Ya udah pakai minyak kayu putih sendiri-sendiri. Kadang-kadang juga punya rasa sendiri, yang satu sakit gigi, yang satu sakit lutut. Gereng-gereng semuanya, dah sama-sama sakit Bu. Mudah-mudahan meninggalnya tidak bareng, gantian. Nah ini jadi Mbah Kiai memberikan gambaran pada kita, bahwa seseorang itu bisa saja mau meninggal itu merasa berontak, karena tadi sedang punya rumah, sedang punya mobil baru, punya jabatan baru, sakit dan sakitnya mau meninggal. Ini sangat berat. Sehingga kalau orang ini tidak bisa meninggalkan kebenciannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih mencintai jabatan, lebih mencintai istrinya, lebih mencintai harta bendanya, maka dia tidak akan ketemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini alhamdulillah ini jamaah usianya sudah tua-tua, sudah siap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah taklim Mbah Soleh Darat bisa istiqomah. Begitu beratnya kita kalau mengalami sakaratul maut. Jadi harapan-harapan kita semoga kita mencapai husnul khotimah. Amin. Terhindarkan daripada su'ul khotimah. Ini Mbak Tun nonton Mbak? Mbak Tun jamaah nih. Apa tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu, habis taklim ini kalau ada waktu kita bersama-sama ke rumahnya Pak Teguh, kirim doa bersama karena ada banyak bapak, ibu-ibu yang belum ke sana. Monggo kita bareng-bareng ke sana, semoga Pak Teguh bisa mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup majelis ini dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.